Gimana nih kabar kalian hari ini? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Ada yang komen, Kak Nenek bikinin paper SpongeBob dong please. Aku udah subscribe, like dan semuanya, tapi nggak dibikinin. Cup, sedih bingit ya. Baiklah, aku bikinin aja deh. Godoblo. Oh iya, kalian juga pada suka SpongeBob nggak Besti? Kalau banyak yang suka, bagus deh. Akan kutunjukkan paper SpongeBob-nya sekarang. Tapi sebelum itu, kita ritual dulu yuk. Like videoku ini biar hasil gambaranku makin bagus. Dan komen dong, rumahnya SpongeBob itu bentuknya apa Besti? Oke deh, aku munculkan dulu paper SpongeBob-nya. Bim bim boom. Tada! Ini dia paper gaming SpongeBob SquarePants buatanku. Lihat nih Besti, SpongeBob ini karakternya ceria bingit ya. Oh iya Besti, kalau Patrick si bestinya SpongeBob itu kan bintang laut ya. Nah, kalau SpongeBob sendiri itu apa coba? Kalian ada yang tahu nggak Besti? Oke, berhubung tadi kita udah ritual, jadi let's go Besti, kita ngedance. Wow, halaman pertama ada di kamarnya SpongeBob nih. Ada peliharaannya SpongeBob di sini. Ada yang tahu dia namanya siapa? Yaps, betul, Gary Salut. Maksudku Gary si siput lincah ya. Ini SpongeBob kok masih tidur aja sih? Alarmnya ini pasti error ya. Yaudah deh, kita bangunin manual aja Besti. SpongeBob, woi bangun. Loh, kok hening? Paksa aja deh. Nah, langsung bangunkan dia. Hehehe. Kamu ini SpongeBob, kalau alarmnya rusak dibenerin dong. Kerjamu itu masuk pagi ya. Kalau telat ntar Tuan Krabs marah loh. Nih, pakai celana kotakmu. Sebelum berangkat kerja, kita kasih makan Gary Salut dulu Besti. Kasian kan kalau nggak dikasih makan, ntar dia kabur. Makanannya Gary udah kita siapin. Kamu jaga rumah baik-baik ya Gary. Sekarang yuk kita antar SpongeBob ke Krusty Krab. Loh, kok di halaman kedua ini ternyata bukan Krusty Krab, tapi malah ladang ubur-ubur. Wah, ini pasti SpongeBob mau nangkap ubur-ubur dulu deh. Kan hobinya dia tuh. Ya udah deh, kita bantuin aja SpongeBob biar cepat. Ini ubur-uburnya masih di dalam surprise. Dan total surprise-nya ada 10. 5 berisi ubur-ubur dan 5 berisi sampah. Jadi kita pilih surprise-nya sebanyak 5 kali ya. Dan semoga 5 itu aku dapat ubur-ubur semua. Aku mau tangkap surprise pertama di sini. Semoga ini ubur-ubur. Wait, kita buka dulu Besti. Oh no, ternyata isinya sampah. Kita coba lagi Besti. Yang ini please, ubur-ubur. Betul. Kita masukin ke jaring-jaring sini Besti. Udah dapat 1 nih. Lanjut kita pilih di surprise ini. Wah, dapat ubur-ubur lagi dong. Tinggal 2 kesempatan lagi. Pilih di surprise ini deh. Yes, dapat ubur-ubur lagi. Kurang 1 Besti. Kita pilih surprise yang mana ya? Apa di ujung sini? Kita buka deh. Ya, isinya bukan ubur-ubur, tapi sampah. Gak apa ya Besti? Kita udah nangkap 3 ubur-ubur buat SpongeBob. Tapi ini cara biar ubur-uburnya bisa ngeluarin selai gimana ya Besti? Kaget aku, lupa juga kalau ubur-ubur bisa ngasih serangan listrik ke kita ya Besti. Taruh di sini aja deh, jangan dibawa ke Krusty Krab. Ya SpongeBob, kita lanjut jalan ke Krusty Krab. Nah, sudah sampai nih. Omo, ada 2 pelanggan yang lagi nungguin pesanannya. Sampai mereka marah Besti. Ini gara-gara mampir ke ladang ubur-ubur dulu sih. Yang ini pesan Krabby Patty 1 sama minuman 1. Kalau yang ini pesan minuman 1 sama Krabby Patty 2. Oke deh, ayo SpongeBob pakai spatulamu dan mari kita bikin Krabby Patty. Ternyata di sini sudah ada yang jadi Krabby Patty-nya. Baiklah, aku kasihkan ke pelanggan ini deh. Sama minumannya jangan lupa. Ini ya, silakan dinikmati. Maaf udah bikin nunggu lama. Wow, ternyata pelanggan kita yang ini si Sandy Chicks, bestinya SpongeBob sendiri. Oke lanjut, kita
kita bikinin pesanan pelanggan ini. Kalian pernah makan Krabby Patty nggak Besti? Kalau di dunia darat sih, Krabby Patty itu namanya hamburger ya. Ngomong-ngomong nih ya, kenapa resep Krabby Patty dirahasiakan? Padahal kan kita udah tahu kalau isinya Krabby Patty itu ada roti, ham, selada, tomat, keju, saus, dan lainnya. Tapi kenapa masih dirahasiakan? Apakah ada resep lainnya ya? Kalau emang ada resep lainnya, pantes aja Plankton pengen tahu resepnya Krabby Patty. Oke, satu Krabby Patty udah jadi. Lanjut bikin yang kedua. Katanya dulu Krabby Patty itu dibikin sama Tuan Krab dan Plankton Besti. Mereka berdua itu bersahabat dulunya, terus bertengkar dan akhirnya mereka jadi mantan sahabat deh. Krabby Patty kena hak milik Tuan Krabs, jadi Plankton gak dapat apa-apa deh. Akhirnya Plankton bikin jam bucket, tapi banyak yang gak suka sama restonya Plankton. Jadi kasihan kan aku sama Plankton. Nah, selesai, tinggal minumannya nih. Oke, semua pesanannya udah selesai. Ulala, ternyata Patrick yang beli Krabby Patty sama minumannya Besti. Alhamdulillah, semua pelanggan di Krusty Krab udah pada happy nih. Selamat menikmati ya. Keren buat SpongeBob sama spatulanya. Chef terbaik nih, hihihi. Hehehe, pelanggan senang, uangku banyak. Ya, begitulah Tuan Krabs kalau sama uang. Dan berhubung ini sudah sampai di halaman terakhir, jadi paper gaming SpongeBob SquarePants ini sudah selesai. Gimana Besti? Asik nggak kita main paper gaming ini? Wah, asik dong pastinya. Oke deh Besti, aku mau pamit dulu. Yang pernah nonton SpongeBob, like videoku ini ya, dan komen Besti, enaknya bikin paper gaming kartun apa lagi? Bye. Halo Besti kesayanganku, asik ya kita ketemu lagi. Yang happy karena ketemu aku, like video ini ya. Soalnya aku punya blind bag buat kalian nih. Blind bag Luffy Pororo yang super cute. Kayak siapa hayo? Dodoblos. Kalian masih inget film Pororo kan? Nah, ini temennya, namanya Luffy, si berang-berang pink. Ya kan, dia comel sekali. Tembem. Yuk lihat kemasan belakangnya. Ada katalognya Besti. Cooking time, school, hospital, wedding, dan dress up. Kalian pengen dapat yang mana nih? Coba ketik di komen ya. Dan sebelum kita buka, yuk share video ini ke teman kalian yang pernah nonton film Pororo. Nah, kalau sudah, let's go Besti, kita MBK. Wow, ternyata kita dapat yang dress up nih. Jadi penasaran sama isi dalam surprise ini. Kita dapat 1, 2, 3, 4. Ada 4 surprise Besti. Dan ini adalah part yang terasik, membuka surprise. Ngimi-ngimi, ini kenapa surprise 1 bentuknya lebih besar ya? Berhubung dia yang besar sendiri, jadi kita harus buka dia dulu. Omo, isinya paper squishy Luffy. Gumoh sekali. Lihat Besti, pipinya cabi ya. Pasti kamu makan bakpo terus ya, sampai pipimu jadi bola gitu. Oke, surprise pertama kita dapat paper squishy Luffy. Ini bungkusnya kita minggirin dulu ya. Lanjut buka surprise kedua. Wow, dapat bajunya si Luffy dong. Dapat 2 baju aja nih. Dua-duanya warna pink. Siapa yang suka warna pink? Aku. Warna pink kayak badannya Luffy ya. Oh ya, coba kalian komen Besti, kalian punya baju warna pink berapa biji? Nah, sekarang kita coba pakein bajunya ke Luffy ya. Kita coba satu persatu. Mana yang cocok buat Luffy pakai hari ini? Yang ini menurutku bagus, cocok ya buat dipakai Luffy untuk beraktivitas makan cemilan. Kalau satunya ini kayak gaun ya Besti. Tapi Luffy cocok semua kok pakai dua-duanya. Tapi kita pakein yang mana nih jadinya? Yang ini aja ya, biar gaunnya dipakai waktu datang ke pesta aja. So, gaunnya kita simpen di lemari pendingin dulu. Next, kita buka surprise yang ketiga. Dapat apakah kita di surprise ketiga? Dapat rambut palsu. Comel loh.
Jadi gimana coba wajahnya Lupi kalau pakai rambut palsu ini? Ih, gemes sekali. Rambutnya pakai jepit dan diikat satu. Jadi kayak bocil-bocil SD kalau mau main petak umpet gitu loh. Kalau ini rambut pendek, jadi nggak pakai diikat. Nggak kelihatan matanya Lupi. Maaf ya Lupi. Ini rambut palsunya pakai bandana babi ya? Iya nih babi. Ini kupingnya dan ini hidungnya babi. Terus juga ada jepit bintangnya loh, kayak rambut palsu yang tadi. Tapi Lupi kalau pakai rambut ini jadi kayak anak dewasa ya. Coba kita pakein yang satunya ini. Kalau model yang satu ini diikat dua besti dan pakai jepit ala-ala Korea gitu, kayak gadis desa ya. Oke, udah kita coba semua kan. Jadi sekarang Lupi pakai rambut palsu yang mana nih? Kalau menurutku pakai yang ini aja. Soalnya bikin Lupi semakin cute yang tidak tertolong. Lanjut ya, surprise terakhir. Wow, ini isinya aksesoris Lupi besti. Ada kacamata, bentuk kotak dan bulat. Terus ini ada celemek. Jadi kalau Lupi makan atau masak-masak bisa pakai ini biar perutnya nggak kotor. Dan di sini ada aksesoris kepalanya Lupi. Apa ya namanya? Ya sama kayak topi gitu loh. Oke besti, kita cobain satu persatu ya. Kalau Lupi pakai yang bentuk ikan ini, jadi kelihatan kayak Nyonya Puff lagi kaget. Wait, kita coba yang Cinnamoroll. Wih, makin cute. Kalau yang hewan babi ini, comel. Warnanya juga cocok ya buat Lupi. Tapi aku pilih yang Cinnamoroll aja deh. Suka Sanrio. Oke, coba kalian nilai ya. Seberapa lucu Lupi kalau penampilannya kayak gini. Kasih nilai 1 sampai 10 ya. Nah, semua surprise udah kita buka nih. Sekarang enaknya kamu ngapain ya Lupi? Soalnya kasihan kan masa abis didandanin gak diajak kemana-mana. Hai, gimana kalau kita ajak si Lupi ke supermarketku besti, biar dia bisa borong jualanku. Gimana Lupi, mau gak kamu ke supermarketku? Wah, mau. Oke deh, cus kita berangkat sekarang. Stop Lupi, kamu kok gak pakai kacamata? Padahal tadi di surprise keempat kamu kan dapat kacamata. Oh iya, aku lupa. Wah, kenapa bisa lupa? Padahal bestiku yang lagi nonton belum lihat kamu pakai kacamata loh. Cepet sana balik. Padahal kamu yang buka surprise-nya. Oh iya ya. Ya udah kita balik bersama aja ya. Oke besti, lihat ya Lupi kalau pakai kacamata gimana. Kita pakein yang kotak nih. Gak cocok ya buat Lupi yang cabi. Kalau bulat ini, cocok di mukanya Lupi. Tapi sebaiknya jangan pakai kacamata deh. Soalnya matanya Lupi nggak bisa terlihat sama kita. Ya bisa dikatakan kebesaran kacamatanya. Wait, kita coba pakai celemeknya dulu. Kayak balita kalau mau makan di dulang mamanya. Oke, celemeknya ini dipakai waktu makan di rumah aja ya Lupi. Jangan dipakai di luar rumah. Iya bener. Ini beneran jadi ke supermarket nggak? Oh, tentu dong. Ayo kita berangkat lagi. Nah, ini dia Lupi, supermarketku. Supermarket Nene-chan. Gimana, kamu happy kan aku ajak ke sini? Wah, happy sekali. Meskipun aku belum masuk, banyak jajan kan di dalam? Jelas banyak dong. Banyak diskon juga kan? Gak usah minta diskon. Aku kasih kamu gratis. Serius? Iya. Ayo let's go. Kita masuk. Selamat datang di supermarket Nene-chan. Anda happy? Kami rugi. Wih, banyak permen. Kok ada angkanya? Oh, ini tuh permen keberuntungan Lupi. Nih ada tulisannya Special Candy. Dapatkan 1M jika beruntung. Tapi hanya 3 kali kesempatan mendapatkan permen. Jadi kamu harus pilih angka yang kamu mau. Berarti aku harus ambil 3 permen ya? Iya, betul. Gratis semua kan? Aduh, gimana ya?
Kalau Lupi dapat 1M bangkrut sudah supermarketku. Ya udah deh, ambil aja gratis. Tapi aku doain semoga kamu nggak dapat 1M. Ya, harusnya kan didoain yang baik-baik aja. Ya udah nih, aku mulai ambil 3 permennya. Iya. Pilih nomor berapa ya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permen. Kalau gitu pilihan pertamaku nomor 2. Oke, aku bantu buka ya Lupi. Kita lihat Besti, apakah Lupi mendapat 1M di pilihan pertamanya? Maaf ya Lupi, kamu harus coba lagi. Ya, nggak apa deh. Masih ada 2 kesempatan lagi kan? Aku pilih nomor 5. Yakin nomor 5? Yakin dong. Ya, pilihanmu salah lagi Lupi. Kamu dapat tulisan coba lagi. Hehehe. Wah, kenapa coba lagi sih? Berarti tinggal 1 kesempatan lagi dong. Yaps, betul. Tinggal 1 loh ya. Masih ada nomor 1, 3, 4, dan 6. Enaknya nomor berapa nih Besti yang lagi nonton? Bantuin aku dong. Oh, Lupi minta bantuan ke GoFriends. Boleh kok. Cus Besti, komen di bawah Lupi harus pilih nomor berapa nih biar dapat 1M-nya. Cepet komen ya. Aku tungguin sambil rebahan dulu. Bye Besti. Bye. Godoblo. Review paper surprise Pedal Pop Upin Ipin. Halo Besti kesayangan, gimana nih kabar kalian di dunia ini? Apa? Kalian tanya kabarku? Ya jelas baik dong, hehe. Oh iya, di sini aku punya paper surprise Pedal Pop Upin dan Ipin yang rasa anggur, apel, dan jeruk. Lihat, di sini ada 2 bocah kembar nih. Coba tebak, yang Upin pakai baju apa? Kuning atau biru? Hayo. Di sini ada Kak Ros. Kok Kak Ros malah kayak adiknya Upin Ipin ya? Kayak bukan kakaknya. Kecil banget. Dan Kak Ros bilang es krimnya mengandung vitamin S. Senyum. Wow, bisa aja nih Kak Ros. Terus surprise ini gak halal ya Besti, karena logonya tidak jelas. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Wih, ada Opa. Kok Opa kayak lagi sedih gini sih? Ini pesan dari Opa. Kalian cucu hebat, buka surprise-nya, urut ya. Wih, Opa ini meskipun sedih masih sempet-sempetnya ya ngirim pesan buat kita. Komposisinya kertas, spidol, dan lem. Bener-bener sangat membahayakan untuk dikonsumsi. Terus informasi nilai gizinya ini kalian baca sendiri ya. Dan expirednya guys 31 Desember 2100. Lama bingit. Oke, kita langsung review paper surprise ini. Tapi kalian like dulu yuk video ini dan subscribe channel Godoblo TV. Udah kan? Oke, kita gunting dari sini. Kita dapat 1, 2, 3. Dapat 3 surprise. Oh iya, Besti, ingat kata Opa. Buka surprise-nya harus urut. Berarti kita buka surprise nomor 1 dulu. Wah, dapat keranjang. Pot, lihat potnya lagi senyum-senyum manis nih. Wih. Terus di sini ada buat yang siram-siram tanaman itu loh. Dan ini biji ajaibnya. Jadi guys, di surprise pertama kita disuruh tanam-tanam ubi. Maksudnya tanam-tanam biji ajaib. Keranjangnya kita simpan dulu ya. Sekarang masukin biji ajaib ke dalam pot ini. Wih, biji ajaibnya berwarna merah, kuning, dan pink seperti pelangi. Cuman warna pelanginya 3 aja. Emang ada ya pelangi warna pink? Tahu ah. Terus kita siram deh sampai keluar buahnya. 30 hari kemudian, nah sudah keluar buahnya nih. 1 pohon langsung muncul 3 buah. Jeruk, apel, anggur. Wih, beneran ajaib kan?
buahnya dan taruh di keranjang ini. Wah, panen buah sudah selesai nih. Tapi pohonnya jangan ditebang sembarangan ya. Kita minggirin sedikit aja dari sini, he. Oke, kita lanjut ke surprise yang kedua. Di surprise kedua ini ada blender, aqua, 3 gelas, dan sugar. Berarti nih kita disuruh bikin jus dari 3 buah tadi, Besti. Oke, kita bikin jus jeruk dulu. Gulanya kita pakai 1 kotak aja. Soalnya kita kan udah manis, hehe. Terus kasih air ya, jangan sampai lupa. Tutup dan tekan on. Oke, sudah selesai nih. Kita matikan dulu blendernya. Terus kita tuangin ke gelas kosong. Dan lanjut bikin jus yang apel dan anggur ya. Buah sudah kita bikin jadi jus nih. Sekarang kita lanjut ke surprise yang ketiga. Oh, kita dapat cetakan es krim dan stik es krimnya nih, Besti. Ada 3 cetakan, soalnya kan ada 3 rasa. Tapi kok nggak ada mesin pembekunya ya? Eits, tenang aja, aku udah siapin kok. Nah, ini dia, Besti, mesin pembeku dari kertas. Hahaha, ini freezer. Oke, kita langsung cetak es krim sesuai gambar di bungkusnya ini ya. Kita tata dulu di atas freezer, dari kecil sampai ke yang besar. Jadi kayak tangga ya. Terus kita mulai dari cetakan yang paling kecil. Iya, stik es krimnya masukin dulu. Pertama, kita masukin yang rasa jeruk dulu ya, Besti. Terus kita tekan tombol freeze. Nah, kalau udah beku, kita pindahkan dia ke cetakan sebelahnya. Terus masukkan yang rasa apel ini, warnanya merah. Dan tekan tombol freeze lagi biar beku. Oke, kita. Nah, ini proses terakhir, guys. Kita harus bikin warna-warni kayak yang ada di kemasan itu. Harusnya ini warna jusnya biru ya. Tapi kenapa jusku jadi ungu? Apa aku salah pilih buah? Mungkin blueberry gitu ya yang betul. Gak apa deh ya, yang penting nanti jadi es krim. Weh, ternyata kalau udah dimasukkan ke cetakan warnanya jadi biru. Oke, kita tekan freeze dulu. Terus masukkan yang warna merah. Dan kita freeze lagi. Terakhir nih, Besti, masukkan yang warna kuning. Wih, sudah jadi es krim 2 bocah kembarku. Aku mau coba kelihatannya dingin nih. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau es krim benerannya pasti enak nih. Yang ini rasanya tidak bisa dirasakan, Besti, karena ini kan kertas, tidak aman buat dimakan. Hehe. Sekarang aku tanya ya ke kalian, siapa nih yang udah nyobain es krim Upin Ipin ini? Yang udah, coba komen di bawah dong biar aku tahu. Dan kasih nilai juga kemiripan es krim buatanku ini sama yang ada di kemasannya. Hehe. Menurut kalian nih, udah
mirip berapa persen? Wah, akhirnya reviewnya udah selesai. Jadi videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih udah menonton review Pepper Surprise es krim Paddle Pop Upin Ipinnya ya. Semoga video ini menghibur kalian. Dan kalau kalian mau jadi bestiku, yuk like juga video ini.